Halo teman-teman, kalau kalian lagi pengen ganti motor, tapi pengennya motor matic kelas 10cc yang gayanya Eropa banget dan juga anti mainstream, nah motor kali ini gue rasa cocok nih untuk jadi pilihan kalian. Motor ini adalah Scutic low entry yang di Eropa sana motor ini banyak banget peminatnya. Jadi kalau kalian beli motor ini, ya udah 11-12 lah kayak orang Itali. Tapi kira-kira seberapa layak motor ini dan juga seberapa canggih, kita akan bahas bareng-bareng bersama gue Bismilang. Ini dia Piaggio Medley S 150 yang versi ABS. Sebenarnya untuk Piaggio lineup Scuticnya itu ada banyak di Indonesia, tapi yang saat ini mereka jual hanya Medley ini dan juga MP3 500 yang baru diluncurkan kemarin. Medley S ini juga salah satu yang meluncurnya baru, tapi untuk versi new alias model year 2020 ini meluncur pertama kali di EICMA pada tahun 2019. Dan karena ada pandemi, jadi nggak ada peluncuran besar-besaran yang dilakukan oleh Piaggio Indonesia nih. Tapi dari sejak bulan April katanya udah bisa dipesan nih Medley ini. Dan sekarang kita kedepetan unitnya untuk kita review. Motor ini di pasaran pastinya bersaing langsung sama motor-motor matic 150cc di Jepangan lainnya. Kayak Honda PCX, Yamaha NMAX. Tapi sebenarnya ini bersaing langsung sama Honda SH 150i yang harganya juga mirip-mirip. Tapi pastinya Medley ini ada ciri khasnya, yaitu gayanya Eropa banget dan juga teknologinya lumayan canggih-canggih nih untuk Scutic yang kelasnya low entry. Tapi kita akan bahas detail satu persatu dari bagian depan dulu pastinya supaya kalian tahu ada apa aja di motor ini. Kita ke depan ya. Dari depan, motor ini kerasa banget aura Scutic Eropanya ya. Tapi di bagian atas ini, batoknya agak mirip-mirip sama Honda Spacey ataupun ada sedikit siluet dari Yamaha Nuvo-nya nih. Coba kalian sepemikiran nggak sama gua? Tapi headlampnya ini atau bagian yang depan atasnya ini memang kerasa gede banget, apalagi karena ada model poni atau ducktail gitu yang ngebuat motor ini jadi memang ada karakternya gitu. Tapi dibalik mikanya yang gede, headlampnya ini depan udah pakai yang full LED dan juga seperti lineup Vespa Piaggio kebanyakan udah pakai separator atau dipisah gitu bagian atas dan bawahnya. Atas untuk lampu dekat dan bawah untuk lampu jauh. Nah, yang menarik di sini ada lubang gitu yang ditutup sama body, tapi bisa dibuka dengan mudah. Ini bisa kalian pakai untuk masang fly screen nih. Jadi kalau mau tampil Eropa banget, bisa pakai fly screen tambahan. Segitu aja di bagian atasnya, kita turun ke bagian bawah. Di bagian tameng atau bodi depannya sini, yang khas juga karyanya Piaggio dan Vespa. Di depan sini ada dasi gitu, tapi ini dikasih motif honeycomb. Tapi ini nggak bolong ya, jadi cuman aksen aja nih. Dan juga ada list merahnya gitu. Tampak lebih racing dan lebih sporty. Sementara yang menjepitnya ada dua buah lampu sen yang masih bohlam halogen biasa, tapi udah ada lampu DRL-nya nih. Coba kita nyalain ya. Nah, ada lampu DRL ini. Dan belakangnya juga ada lampu DRL-nya. Tapi nanti kita lihat bagian belakangnya ya. Segitu aja, ini yang warna abu-abu yang kita review sekarang. Matching banget sama warna merahnya, aksen warna hitam matte-nya gitu, dan juga di sini juga ada bodi yang plastik gitu. Jadi nggak kayak Vespa yang bodinya besi ya. Kita turun ke bawah, kita lihat kaki-kakinya. Untuk bagian kakinya agak menarik nih, karena bannya atau rodanya depan belakang belang. Ini velg 16 yang dibalut sama ban ukuran 100/80. Nah, bedanya antara motor ini dan juga Honda SH150, kalau S150 itu pakai pelek depan belakang yang ring 16, kalau ini belang. Jadi agak susah tuh nyari bannya karena ban ring 16 untuk Scutic memang agak-agak susah. Nah, di depan sini peleknya pakai motif yang kayak huruf Y gitu, jadi cakep kelihatannya ya, jadi agak unik gitu, nggak kayak pelek-pelek pada umumnya. Dan juga di peleknya ini bisa kita lihat ada pengeremannya yang modelnya memang konvensional lah. Dia pakai rem cakram yang diameter discnya 260 mm, dijepit sama kaliper dari Nissin yang 2 piston. Nah, dan di belakang juga dia pakai pengereman yang dikasih fitur ABS yang vendornya dari Bosch dari Jerman. Oh iya, di depan sini dia pakai suspensi depan atau shock depan yang modelnya teleskopik biasa. Karakternya mirip kayak Scutic pada umumnya. Jadi nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras juga, cocok lah untuk riding di perkotaan. Oke nih. Dari depan adalah tampilan yang mencirikan banget motor Eropanya. Sekarang kita balik lagi ke samping untuk kita lihat detailnya ada apa aja. Dari samping sini, kelihatan banget ya, lagi harus gue bilang, motor ini tuh aura Scutic Eropanya kerasa banget. Motor ini nggak kayak motor-motor matic Jepang yang ada di Indonesia sekarang, yang biasanya
gayanya tajam-tajam, runcing-runcing gitu ya. Kalau ini gayanya memang modern kelihatannya, tapi tetap ada sentuhan klasiknya lah. Ada juga tarikan garis yang mempertegas nih motor ini. Jadi kelihatan ada konturnya di bagian bodi sini. Jadi nggak flat aja. Dan juga di samping sini ada emblem yang tulisannya Medley S150 ABS. Di depan situ kita bisa lihat kelihatan kalau decknya agak ada berundak gitu ya, karena ini adalah tangki bensin. Ya, seperti motor-motor matic 150cc di Indonesia sekarang, sebut saja NMAX atau PCX. Tangkinya disimpan di tengah sini supaya memang bagasinya lebih lega. Nah, tapi penempatan posisi tangki yang di depan situ dan di tengah posisinya lumayan bawah, itu bagus supaya center of gravity-nya makin ke bawah. Jadi handling motor ini makin enak. Nah, motor ini tangkinya bisa menampung 7 liter bensin dan 1,5 liternya dipakai untuk tangki cadangan. Jadi kalau kalian kedip-kedip di indikator bensinnya masih ada sekitar 1,5 liter lagi supaya motor ini bisa kalian bawa ke pom bensin terdekat. Nah, dari samping sini kelihatan dimensi motor ini memang lebih tinggi dibanding motor matic pada umumnya. Tinggi joknya 799 mm alias hampir 80 cm, dan juga joknya dibuat berundak gitu antara jok pengemudi dan penumpang. Jadi supaya joknya terpisah gitu. Duduknya mungkin agak ke belakang, tapi jangan khawatir kalau kalian akan jatuh karena di sini bisa pegangan ke behel yang nyatu sama ada rack kecil gitu buat nyimpen tas, mungkin bisa di sini. Nah, kita ke bagian bawahnya, turun sedikit. Di sini bisa dilihat ada detail, ada aksen pemanis, tapi juga berguna karena ini adalah air scoop sebenarnya. Jadi aliran angin dari depan bisa masuk ke sini untuk membantu pendinginan radiatornya nih. Nah, motor ini pakai radiator jadi pendingin cairan. Mesinnya ada di kisaran 150 cc pastinya karena namanya Medley 150. Tapi angka pastinya adalah 155 cc. Dan dari data yang gue lihat, diameter bor kali stroke-nya itu mirip-mirip sama punyanya NMAX, yaitu 58 kali 58,7. Tapi data keluaran tenaga dan juga torsinya itu justru mirip sama NMAX yang lama, yaitu tenaganya di 14,7 daya kuda dan juga torsinya di 14,4 Nm. Oh ya, mesinnya ini adalah mesin SOHC dan juga 4 katup. Impresi mesinnya dari yang gue rasakan, memang Medley S150 ini mirip kayak Scutic 150cc kebanyakan, yaitu tenaganya lumayan ngisi di tarikan bawah, tengah, dan juga atas. Tapi memang di tarikan tengah ke atasnya agak lumayan berat, karena mungkin bobot motor ini yang juga berat nih. Tapi untuk tarikan bawah dan juga tengahnya lumayan oke banget, cocok untuk city ride, untuk stop and go di perkotaan yang macet juga. Motor ini enak banget di bawahnya, dan karena torsinya lumayan gede, dapat di RPM yang rendah, jadi putaran mesinnya pas dibuka lumayan bertenaga nih, walaupun nggak ngebuat kita jengat-jengat ataupun buat kita susah ngehandling ya. Dan juga dari data yang kita dapatkan, motor ini ternyata lumayan irit. Dari hasil pengetesan kita di dalam kota, motor ini mencatatkan angka 1:28-29 km alias 1 liter untuk 28-29 km. Jadi ya lumayan irit, walaupun ini namanya motor Eropa dan juga dengan bobotnya yang lumayan besar nih. Oh iya, mesinnya ini adalah mesin yang plek-plekan sama dengan mesin Vespa GTS 150. Mesin ini udah pakai teknologi terbaru dari Piaggio dan Vespa pastinya, yaitu iGate. Jadi dipastikan mesin ini nggak gerdek dan juga lumayan bertenaga dan pastinya irit. Lalu dari samping sini juga kelihatan dia pakai sok belakang yang modelnya ganda kiri kanan, dikasih clear warna merah nih untuk springnya, dan ini adjustable. Ada 5 tingkat preload yang bisa kalian atur, jadi kalau kalian merasa kurang keras sok belakangnya bisa dikerasin. Tapi dari yang gua rasakan ini aman-aman aja, so-so. Setelan defaultnya, setelan pabriknya udah oke. Dan juga untuk dipakai di jalan yang mungkin menikung dalam keadaan cepat, motor ini nggak ngebuat kita agak geol-geol atau nggak nyaman di handlingnya. Jadi mantep lah. Dan dari samping sini kelihatan juga nih cover exhaust mufflernya alias cover knalpotnya. Di Medley yang new ini dia pakai model yang baru nih. Dari samping kayak gini aja. Kita berdiri dulu. Kelihatan banget ya motor Eropanya tadi gue bilang. Dan juga lumayan cakep lah tampilannya. Dari belakang pastinya akan langsung fokus sama model stop lampnya nih. Model bodi belakangnya yang mirip-mirip sama kayak matanya Satria Baja Hitam ya. Tapi di balik mikanya ini hanya DRL-nya yang pakai lampu LED. Sementara untuk stop lamp-nya dan juga lampu sennya masih pakai bohlam halogen biasa. Tapi cakep modelnya ya, futuristis banget, modern gitu. Turun ke bawah lagi, bisa kita lihat ini spakbornya lumayan panjang dan juga ada detailnya tulisan Piaggio di sini dan juga ada reflektor mata kucing di sini sebagai standar keamanan Eropa dan ada tatakan plat nomornya pastinya supaya road legal. Oh iya, walaupun di Eropa sana motor-motor itu nggak perlu pakai plat nomor depan, tapi di motor Medley ini, tadi kalian lihat di depan sana, ada tatakan plat nomornya, supaya tetap road legal di Indonesia. Nah, turun ke bawah lagi, di bawah sini, yang tadi gue bilang ya, dia pakai pelek yang belang depan-belakang. Depan tadi ring 16, belakang dia ring 14, dibalut sama ban ukuran 110/80.
Lalu di belakang sini untuk pengeremannya dipakai rem cakram juga, dijepit kaliper 2 piston, tapi ukuran discnya lebih kecil yaitu 240 mm. Tapi cukup lah untuk menghentikan laju dari motor ini. Nah di belakang sini juga bisa kita lihat selain ada spakbor ini, ada sumur kecil tambahan yang diletakkan di atas bannya. Ini pastinya untuk melindungi cipratan air langsung ke daerah perintilan yang ada di tengah-tengah sini nih. Lumayan complicated kelihatannya, tapi tetap secara estetika motor ini cantik lah. Oh iya, detailnya di belakang sini dari yang tempat gue berdiri ini bisa kelihatan kalau di cover air filternya ada logo iJet, dan juga di bagian CVT-nya ini kalau Vespa kelihatan tulisan Vespa, kalau ini Piaggio ya. Sama kelupaan tadi, di sini ada footstep atau pijakan kaki untuk pembonceng nih. Dari belakang, dari samping dan depan udah kita bahas semua. Sekarang kita duduk di atas sini untuk kita lihat ada apa aja di instrument clusternya, dan juga kita buka nih akomodasinya, seberapa luas akomodasinya. Seperti biasa kalau motor-motor Piaggio atau Vespa, tinggal ditekan kuncinya untuk ngebuka kompartemen di depan sini. Rapih banget, nggak kelihatan kalau ini adalah kompartemen ya. Tapi bisa dibuka dan bisa kita lihat di sini bisa nyimpen smartphone karena ada USB port nih untuk kalian ngecas. Dan juga di kanan ada laci kecil gitulah. Mungkin bisa dipakai untuk nyimpen koin kali. Lalu untuk ngebuka jok belakangnya ini, untuk kita akses bagasinya, ada dua cara nih, dengan menekan tombol di stangnya, dan juga ada tuas di bagian kompartemen ini bisa kita tarik. Oke, kita buka. Ini lega banget nih. Bahkan kayaknya kita bisa nyimpen 2 helm full face di sini. Langsung kita cobain ya. Ini helm full face modular gitu di depan yang bisa gue pakai, dan juga helm full face tambahan di belakang. Coba kita tutup ya. Nah, memang agak harus ditekan dikit supaya bisa nyeklek. Berarti ini kalau kalian hanya pakai satu helm, bisa kalian bawa mungkin jas hujan atau bahkan tas kalian bisa masuk ke sini nih. Jadi sangat bagus untuk akomodasi. Nah, sekarang kita buka dengan menekan tombol ini, kita coba ya. Nah, ternyata yang ini elektrik nih. Sementara yang tuas tadi itu konvensional. Jadi mungkin kalau akinya habis, kalian perlu mengakses bagian bagasi ini, kalian bisa buka dengan konvensional dengan menekan dulu buka kompartemennya dan tarik tuasnya. Oke. Bagasinya lumayan luas, tapi nggak ada data spesifik berapa liter, tapi oke lah. Sekarang kita langsung duduk ke sini. Nah ini dia posisi gue di Piaggio Medley S150 ini. Tinggi gue 178 cm. Gue bisa menempel dengan sempurna di motor ini. Walaupun joknya terasa lebar ya, jadi paha lumayan ngangkang nih. Ini kalau gue duduk di paling belakang, lumayan karena ada separasinya antara jok depan dan belakang. Jadi ada ganjelan gitu di sini. Kalau kita majuan lagi, nah ini rasanya lebih nyaman untuk gue pakai riding sehari-hari nih. Yang tadi gue bilang motor ini lumayan tinggi, jadi posisi ridingnya memang tegap dan siap banget nih. Tapi posisi kaki kalau gue naik ke decknya lumayan lega untuk gue yang pakai sepatu ukuran 44 dan sepatu boots. Ternyata masih bisa maju mundur dikit-dikit lah. Tapi ada yang unik nih, karena decknya posisinya nggak lurus gitu ya, atau ada sedikit alur gitu. Supaya kalau kaki turun ketika lampu merah mungkin atau lagi berhenti, betis nggak akan langsung menyentuh ke deck nih. Lalu dengan posisi riding kayak gini, nanti gue bilang motor ini enak dipakai harian. Handlingnya pun nyaman untuk gue yang punya postur lumayan gede. Tapi gue rasa kalau kalian posturnya lebih kecil dibanding gue dan juga badannya agak ramping, mungkin agak kurang nyaman dengan motor yang gambotnya segede gini dan juga bobotnya lumayan berat. Tadi gue kelupaan pas bahas akomodasi, di sini juga ada yang bisa ditarik. Ada cantolan gitu yang bisa dibuka nih. Jadi kita bisa masukin barang belanjaan kita di sini. Kita lihat nih ada apa aja di bagian depan kita, di bagian kokpit nih. Di sini sebelumnya gue nunjukin dulu kuncinya nih, yang mirip kayak punyanya Vespa. Di kuncinya udah pasti ada immobilizer, jadi lebih aman nih. Dan juga ini kita dapat remote-nya nih. Kita nyalain ya. Nah, instrument clusternya ini masih belum pakai layar yang negatif display ataupun layar LCD display. Walaupun motor ini udah bisa terkoneksi dengan Mia Connectivity. Jadi smartphone kita udah bisa terkoneksi dengan motor ini supaya tahu ada notifikasi apa di handphone kita. Mirip-mirip kayak fiturnya Vespa GTS SuperTech 300 yang pernah kita review tuh. Layar instrument clusternya ini menampilkan informasi yang cukup lengkap. Di bagian ujung kiri sini ada suhu udara luar. Di bawahnya ada multi information display yang bisa dirubah-rubah dengan tombol mode yang ada dua. Ada di dekat instrument clusternya dan juga ada di stangnya nih. Ini 50 km berarti sisa bensin atau sisa jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bensin.
terus juga ada tegangan aki, fuel consumption yang real time, terus juga di bawahnya ada petunjuk sisa bensin, di tengahnya di sini yang setengah lingkaran ada petunjuk tachometer atau RPM ya, putaran mesin. Di tengah-tengahnya ada speedometer pastinya, dan di sebelah kanannya di paling atas ada petunjuk jam dan juga ada odometer di bawahnya. Dan kita bisa melihat informasi trip A dan trip B dengan cara menekan tombol modenya 2 kali nih. Awalnya gue agak bingung gimana cara melihat trip A trip B-nya, tapi ternyata bisa dengan menekan tombol mode 2 kali. Tekan 2 kali untuk trip A. Lalu kalau udah trip A, kita bisa lihat sebelah kirinya ada average fuel consumption untuk trip A, maximum speed atau kecepatan maksimal untuk di trip A. Begitupun untuk trip B-nya ya. Lalu di sebelah kanan ada penunjuk suhu atau temperatur mesin, dan di bagian atas ini ada lampu-lampu indikator kondisi motornya ini. Untuk bagian stang-stangnya lumayan banyak perintilan-perintilan yang bisa kita pencet, yang bisa kita mainin di motor ini. Di sebelah kiri dulu udah pasti ada handle untuk rem belakang di sini, dan juga udah pasti ada saklar lampu dekat lampu jauh dan lampu passing yang tinggal ditekan atau pass beam ya. Di tengah ada lampu sen, ada klakson, dan juga tadi tombol yang gue bilang untuk buka bagasi nih. Di sebelah kanannya udah pasti di sini ada handle untuk rem depan, dan juga di sini untuk tombol-tombolnya lumayan banyak banget. Tapi yang paling unik di sini ada fitur start stop system, mirip kayak idling stop systemnya Honda. Jadi kalau ini dinyalakan ketika kita berhenti selama 5 detik, motor ini akan mati sendiri. Nanti kalau kita pelintir gasnya, motor ini akan nyala lagi. Ya mirip-mirip kayak fitur Matic di Jepangan ya. Di bawahnya ada saklar untuk nyalakan lampu depan. Jadi motor ini belum automatic headlamp on atau AHO. Jadi udah pasti kalau untuk riding di Indonesia harus kita nyalakan dulu nih. Di bawahnya ada tombol mode yang tadi gue ceritakan, dan juga ada tombol starter. Yuk langsung kita nyalain ya. Nah, gampang banget dinyalain motor ini. Motor ini idlingnya ada di 1500 sampai 1800 rpm-an lah. Suaranya halus banget, khas motor Matic 150 cc kebanyakan ya. Oke lah, segitu aja kurang lebih review yang bisa gue sampaikan. Sekarang gue mau ajakin kalian jalan-jalan nyobain motor ini. Sekalian gue jelasin berapa sih harganya dan juga pajaknya nih. Berangkat! Sekarang kita riding santai aja pakai ini ya. Kebetulan nih karena bensinnya juga udah mau habis, jadi sekalian ke pom bensin pakai motor ini nih. Yang tadi gue bilang, impresi pertama gue ketika gue naik motor ini seperti skutik 150 cc pada umumnya. Mirip-mirip sama kayak PCX ataupun NMAX. Tapi memang handlingnya beda karena memang posisi motor ini lebih tinggi dan juga dimensinya agak lebih besar sedikit nih. Nih kita coba ditarikan yang bawah. Motor ini lumayan bertenaga, jadi nggak belet-belet amat. Dan pastinya motor ini nggak geredek karena teknologi iJet-nya udah dibenamkan di motor ini ya, yang tadi gue bilang ya. Tarikan menengahnya oke. Wow. Dan juga tarikan atasnya ya yang tadi gue bilang agak-agak lama naiknya nih. Tapi oke lah kalau untuk riding harian mah. Nah, ketika kalian berbelok agak harus hati-hati tuh karena standar tengahnya agak lebar atau agak besar posisinya. Jadi mungkin kalau kalian belok harus hati-hati banget nih. Nah, oke. Cobain slap slip. Spionnya lumayan lebar. Cobain muter balik. Lumayan gampang karena wheelbase-nya juga nggak gitu panjang ya. Handlingnya motor ini enak banget. Rangkanya nurut walaupun bukan pakai rangka monokok kayak Vespa ya. Masih pakai single cradle kayak motor Matic pada umumnya. Tapi lumayan oke lah. Kita coba. Kita gaspol. Nah, gue bilang ya, untuk dapat tarikan puncaknya, tarikan atasnya lumayan lama nih. Nah, dipakai di perkotaan, motor ini memang rasanya cocok banget ya. Apalagi karena motor ini juga enak untuk slap slip, handlingnya oke di kemacetan. Nggak terlalu ribet gitu ya bawanya. Dan juga motor ini tuh nggak ada geraknya sama sekali. Jadi kalau dipakai di putaran rendah, setidaknya tenaganya selalu ngisi lah. Ada satu hal yang mau gue bahas sama kalian nih terkait motor Piaggio ini.
Brand Eropa ini biasanya identik dengan kalian khawatir mungkin ya kalau dipakai harian, after salesnya gimana, service-nya gimana, spare part mahal apa enggak. Ternyata untuk spare part bagian CVT dan juga permesinan dari motor ini bisa pakai punya GTS. Jadi pastinya banyak stoknya ya. Sementara untuk harga-harga servisnya ataupun part-partnya juga cenderung nggak gitu mahal. Kalau dibandingkan sama motor-motor Jepang memang lebih mahal sedikit, tapi ya masih oke lah untuk kalian pakai harian motor ini dan juga untuk jadikan kendaraan tempur harian kalian. Jadi apalagi karena brand ini brand besar, brand Eropa gitu ya. Gue rasa kalau kalian pakai motor ini pakai harian, motor ini akan ada kebanggaan tersendiri lah ketika kalian pakainya. Oh iya, ngomongin harga nih. Pertama kita pajaknya dulu kali ya. Pajak per tahunnya motor ini ternyata lebih mahal dibanding Honda Vario. Karena gue liat di STNK ada di kisaran 550 ribuan untuk pajak DKI Jakarta dan nggak progresif pastinya. Dan juga untuk harganya, motor ini dijual dengan harga hampir 50 juta. Tepatnya 49.900.000 rupiah. Kalau awal tahun kemarin sih ada promo dari Piaggio-nya. Mungkin sekarang masih ada, coba kalian datang langsung ke dealer atau showroom Piaggio terdekat dari rumah kalian ya. Oke, udah lengkap tadi gue jelasin impresi berkendaranya, kelebihan dan kekurangannya dari motor ini, dan juga harganya. Sekarang sebelum kita balik ke kantor, kita mau ngisi bensin dulu ya. Nah, lengkap sudah. Gue ngejelasin ke kalian review lengkap kita soal Piaggio Medley S150 ABS ini. Menurut kalian kira-kira gimana motor ini? Apakah layak buat menjadi pengganti dari motor Matic 150cc yang kalian punya? Coba sampaikan pendapat kalian di komentar di bawah. Terus habis komen, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe tuh channel YouTube Persbuku Otomotif supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gue pamit. Ciao.